yang sudah mendoakan sebagian mestinya. Kita lanjutkan dengan baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadirin, sebelum kita jawab pertanyaan, jadi kira-kira kalau ingin disimpulkan ada beberapa akhlak yang dimiliki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beliau seorang yang bersikap lembut. Maka Rasul mengatakan banyak yang dengan kelembutan yang kita dapatkan, yang tidak kita dapatkan dengan cara kekerasan. Jadi bulan-bulan masalah kita tidak selesai dengan cara kekerasan. Kita bicarakan baik-baik, mudah-mudahan ketemu jalannya. Yang kedua juga akhlak yang tadi terkait dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang yang orangnya memudahkan urusan, mengajarkan tentang bab memudahkan urusan. Berikutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari terakhir kita sampaikan, beliau orang yang mudah memaafkan orang lain. Memaafkan itu gini, kalau yang dihina pribadinya, Nabi lebih cenderung memaafkan. Tapi kalau dihina itu adalah prinsip ajaran agama, Nabi marah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada tuh bab Imam Nawawi kasih judul Al-Ghadab idzan tuhikat hurumatillah. Bolehnya marah kalau hukum-hukum agama dilanggar. Gitu. Jadi Al-Ghadab idzan tuhikat hurumatillah. Nabi Muhammad kalau beliau memaaf dihina pribadinya, beliau cenderung memaafkan. Tapi ketika yang dilanggar adalah prinsip agama, Nabi marah. Soalnya Nabi pernah menegur sahabat Muaz gara-gara jadi imam terlalu lama. Karena prinsip kata Nabi Muaz, apakah kau menimbulkan fitnah? Nabi pernah menegur seorang yang mengotori masjid. Ada orang yang memaaf dia meludah gitu, sembarangan di masjid, Nabi tegur. Gitu. Kan kadang-kadang memaaf ya kayak ini mesti tingkat hadirin. Jadi kalau kita buang apa ya, ludah dulu di kamar, jangan kadang ada tuh setingkat dari atas. Wow, slide gitu. Di bawah gitu. Artinya Nabi marah tuh. Pernah juga Nabi marah gara-gara Usama bin Zaid minta Nabi negosiasi, ada seorang perempuan yang mencuri, minta agar tidak dihukum. Nabi marah. Nah jadi, tapi secara umum beliau orangnya memaafkan kalau yang sifatnya pribadi. Mudah-mudahan 3 akhlak itu dari sekian banyak akhlak yang lain, sengaja tidak saya ceritakan semuanya supaya diundang lagi dulu. Itu kalau sekarang habis ceritanya saya cukupkan tadi ininya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Pak Ustadz, berdoa itu sebaiknya di dalam sholat atau di luar sholat? Pertama diri, Bismillahirrahmanirrahim. Doa itu kalau kita buku-buku fikih, as-sholat sebenarnya doa. Definisi sholat adalah doa. Jadi yang kita baca dalam sholat itu doa semua, ya kan? Dan yang namanya berdoa, meminta, manusia minta, memuji juga meminta. Ketika kita bilang Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la, itu memuji bukan? Pujian juga meminta, betul enggak? Kita kan manusia kalau meminta memuji. Ada tetangga datang, Assalamualaikum Pak Haji, urusan ada apa ya? Di sini paling ganteng Pak Haji, lu pinjam berapa? Gitu. Jadi tiba-tiba istri mau di Mas kamu ganteng, Mas kamu cakep, Mas kamu beli apa anda gitu. Jadi meminta itu nggak bisa minta gitu. Bahkan Allah nyuruh kita berdoa dengan menyebut asmaul ya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berdoalah dengan menyebut namanya. Kan kita memuji, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, itu kan memuji itu meminta. Jadi sholat sama dengan doa, sholat, jadi semua baca sholat kan doa. Jadi yang kita lakukan selama kita takbir sampai salat itu doa semua tuh. Tapi kalau berdoa dengan bermakna berdoa yang dimaksud dengan pertanyaan ini yang bagus, doa sholat. Termasuk doa yang mustajab, doa yang dibaca habis sholat. Jadi kita harus sholat, Assalamualaikum, angkat tangan dan doa. Itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ingat, jadi walaupun pendek kita angkat tangan dah. Ya. Doa, boleh doa sendiri, boleh doa dipimpin oleh imam. Ya kan, kalau imam tinggal ngamin doang.
Cuma kan kadang-kadang kita punya keinginan sendiri. Yang kedua, jadi mohon maaf ya. Kalau doa biar jelas gitu. Kadang-kadang ada orang ngapalin doa, cuma nggak tahu artinya apa gitu. Ingat. Jadi kalau kita punya teks doa, Pak Ustaz ini artinya apa gitu. Sebab ada orang doa bertahun-tahun kok nggak dikabul-kabulkan, ternyata salah bacanya. Nah, maksud saya doa boleh bahasa Indonesia boleh. Tapi kalau ditanya yang paling bagus kapan? Setiap habis sholat fardu sangat baik untuk berdoa. Ustaz lagi sujud kan sebanyak doa. Tadi dalam sholat tidak boleh kita lakukan kecuali takbir, wa tasbih, wa qiraatul Quran. Dalam sholat boleh cuma takbir, tasbih dan baca Quran. Kalau lagi sujud banyakin aja. Ustaz sudah 3 kali. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi ma bangun. Tambahin aja lagi. Boleh ya? Boleh yang banyak. Orang banget di makbul seperti dulu. Baik, yang kedua, bagaimana cara menyikapi orang yang tidak memiliki adab, terutama dalam berbicara seakan-akan merasa benar sendiri, bagaimana menyikapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Tentu gini, kalau orang itu melakukan kesalahan, boleh kita ingatkan kan Islam itu tegak atas dasar nasihat, betul kan? Adil nasihat, gitu. Jadi kalau omongan orang kita rasa salah, gitu, boleh kita ingatkan dengan cara yang baik. Gitu. Taat itu wajib selama yang diomongin itu kebenaran ya. Atau ada pepatah yang mengatakan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat kontennya, jangan lihat yang membicara. Lihat ucapannya, jangan lihat yang ngomong. Walaupun yang ngomong nggak benar, kalau omongannya benar kita dengerin. Gitu. Agar kita objektif gitu. Kan kita kadang cenderung subjektif. Kalau karena yang kita ngomong kita nggak demen, oh ini omongannya salah aja udah. Ya, gitu. Atau sebaliknya, kalau yang ngomong orang yang kita demen, dia ngomong apa juga kita setuju aja udah. Nah, itu kan tidak objektif gitu. Diunzur man maqala wala tanzur man qala. Lihat isi ucapannya, jangan lihat. Nah, artinya gini, yang ngomong nggak punya adab. Jadi kata-kata kecuali gini, dia merasa benar sendiri tentu. Benar salah itu kan ya standarnya Al-Quran dan Sunnah ya kalau bicara agama. Kalau sesuai dengan Quran Sunnah berarti dia benar. Kalau tidak sesuai boleh kita ingatkan. Kecuali dalam kehidupan sehari-hari ada debat yang namanya debat itu Nabi nggak suka. Mendingan kita ngalah walaupun benar. Ada nggak orang salah motor? Ada tuh kan ibu kota Malaysia Tokyo. Bukan Haji, ada ke Malaysia Tokyo berapa kan? Soalnya Tokyo. Dia begitu nggak sampai tempat udah kalah aja udah. Ada nggak orang salah ngotot? Ada nggak? Di mana aja terserah selalu dah Tokyo. Karena ada orang begitu tuh udah salah ngotot ya. Jadi kalau perkara-perkara yang nggak usah debat angkat tangan aja. Daripada ribut nggak jelas ya, gitu. Tapi kalau perkara agama boleh kita ingatkan kalau salah gitu kan. Dia mengatakan yang haram dibilang halal, gitu kan? Atau yang halal dibilang haram, boleh diingatkan. Jadi kalau bicara benar atau salah, standarnya Quran dan Sunnah. Tapi kalau ya, katakan lebih kepada sikapnya, tadi kalau omongannya benar kita dengerin, kalau omongannya nggak benar jangan diterima. Lihat ucapan, jangan lihat orang. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak grup-grup WA ngajakin baca sholawat, lalu laporan di grup setiap hari, boleh atau tidak? Ya. Apakah tidak termasuk riya? Apa manfaat sholawat? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi betul hadir sekarang nih gara-gara di grup-grup WA banyak orang ibadah pakai ada one day one news kan, baca Quran bareng-bareng. Ada grup yang lain, ada kan? Jam 3 jam ada yang WA ayat bangun gitu. Gue dikirim yang ganti siang disuruh gitu. Belum berapa haji dan WA suruh yang lain. Nah jadi gimana tuh? Begini. Ibadah itu boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Walaupun dia mengatakan disembunyikan lebih baik. Contohnya dalam Quran Allah berfirman, sedekah itu berdus sodaqat fani'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan sedekah, kamu tampakkan sedekah kamu boleh-boleh aja. Ada tak sedekah diumumin? Hadirin Bapak Fulan sekian boleh aja. Tapi kalau disembunyikan itu lebih baik. Dalam sebuah hadis kata Nabi, al-jahiru bil Quran al-jahiri bis shadaqah. Wal musirru bil Quran bil qiraah kal musirri bis. Orang yang baca Qurannya terang-terangan kayak orang sedekah terang-terangan. Orang yang baca Qurannya diam-diam kayak orang sedekahnya diam-diam. Artinya boleh-boleh saja mungkin orang dilaporin dengan tujuan tadi motivasi.
jangan berlebihan gitu. Jadi ada ungkapan sahabat Salman Al-Farisi, kata Salman begini, kalau kamu dulu nakalnya ngumpet-ngumpet, sekarang kamu tobat, udah tobatnya diam-diam aja. Ada nggak orang nakal ngumpet-ngumpet? Maboknya ngumpet-ngumpet, ada nggak? Judinya sungguh-sungguh, ada nggak? Siapa yang dulu berbuat maksiatnya terang-terangan, sekarang tobat maka berbuat baiknya terang-terangan juga. Ada orang mabok terang-terangan? Ada judi terang-terangan, ada nggak? Saya kadang-kadang kalau ngajar di kantor-kantor, mohon maaf ya, sebagian kantor lewat akhiran, kadang ada yang judi itu jadi titilan. Masa lewat, ada berhenti tuh. Ngapain Pak? Lagi gigit Ustaz. Bukan gigit, berusin lah. Guru saya lewat, udah main kartu. Itu walaupun salah masih mendingan ada itu yang ngumpet gitu. Ada orang judi terang-terangan. Ustaz lewat, main Tat. Waduh, kurang aku nih Tat. Wah, ada banget ini. Parah. Nah, maka kalau orang dulu nakalnya terang-terangan, dia terkenal tukang mabok di kampung, tukang malakin orang, sekarang tobat, berbuat baiklah terang-terangan agar orang tahu kalau dia udah tobat gitu. Dia satu yang ya Allah cuma bocah orang pakai spanduk santunan, ya dia pengen tahu sekarang udah tobat dulu tukang malak ada nih, sekarang satu yatim ada nggak tuh? Daripada duitnya, bagaimana? Enggak halal. Jadi berbuat baik itu boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Tapi kalau disembunyikan lebih ikhlas lebih bagus. Walaupun zaman sekarang zamannya ada tuh orang lagi tawaf, hai guys, lagi tawaf nih guys. Baru 3 putaran guys, doa aja guys, guys 7. Jadi kalau kira-kira diceritakan jadi khawatir ria pengen dilihat, sum'ah pengen didengar, ro'a ya roh melihat, sami'a yasma'u mendengar. Pengen dilihat namanya ria, pengen didengar namanya sum'ah gitu, gak baik. Jadi kalau kita khawatir tentang biar dalam masalah kita, oh saya bergabung di grup salawat, saya salawat tiap hari, ya kan gitu. Tapi kalau kita laporkan tujuan yang memotivasi yang lain, baca Quran, ada nggak tuh? Yang hari ini satu juz siapa nih laporan, gitu kan? Boleh. Tapi kalau dirasa untuk menjaga keikhlasan, tidak perlu ceritakan. Tentu banyak sekali salawat manfaatnya. Rasulullah mengatakan, man shalla alaihi salatan, sallallahu biha alaihi asyran. Salawat kepadaku sekali dibalas berapa kali? 10 kali. Jadi bersalawat merupakan sebuah ibadah. Jangankan kita, Allah aja malaikat bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apalagi mungkinnya daripada kita nyanyi yang nggak jelas, sebenarnya ngapain? Kita sholawat. Ibu-ibu lagi goreng di dapur bernyanyi kemana, entah berangkat ke gorengan, mana-mana dia. Dan di beda selawat aja tuh. Berangkat ke kantor, naik motor, ngomongin ya, dia baca selawat, gitu kan? Dan lain-lain. Berzikir kepada Allah. Bagaimana cara menyikapi orang yang hanya bisa berbicara tanpa mengerjakannya? Jadi bismillahirrahmanirrahim, di Quran Allah berfirman di surat Shaf, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang, kenapa kamu berucap sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Allah marah kalau kamu cuma bisa ngomong tapi nggak ngerjain. Artinya gimana sikap kita terhadap orang itu? Ya kalau kita kenal baik kita ingatkan. Kamu ngomong aja. Katakanlah ada suami tuh. Suami oh di mana ngomongnya benar banget. Mari kita sayangi keluarga kita. Sakinah, mawaddah, warahmah. Di rumah kenapa tuh gini aja? Kenapa tuh? Kata istrinya, pas kamu di mana-mana ceramah, baik banget dulu galak macam-macam orang itu. Bilangin aja deh. Ada orang yang dikenal baik, ada nggak tuh? Saya punya kajian judulnya yang terlihat kadang tak seperti yang sebenarnya. Jadi kadang orang dianggap baik, ternyata diam-diam dia nggak baik, ada nggak tuh? Kapan-kapan kita bahas dia kita lagi. Jadi ada orang di mana-mana, nah, maka yang tahu kan saya tahu istri saya, betul nggak? Orang lain nggak tahu kan? Istri saya tahu saya, orang lain nggak tahu, betul nggak? Ya. Nah, yang tahu bilangnya kamu tuh di mana-mana dihormatin orang, cium tangan, terus ternyata kamu di rumah tuh nggak baik, gitu kan? Boleh kasih tahu ingatkan. Apa yang mendekat kita kan? Kamu tuh dihormatin orang, gini, boleh diingatkan dengan cara yang baik. Ya. Jadi sekali lagi caranya yang baik. Jadi bagaimana menyikapi orang
Terus sekali lagi, kalau tadi itu kalau seandainya lihat omongannya, jangan lihat yang ngomong ya. Kalau yang omongannya benar, ikutin ya. Ikutin, gitu. Terus bersikap objektif gitu. Ya kan? Lihat omongannya. Tapi walaupun kita tahu dia itu nggak ngerjain, Pak Ustaz, itu urusan dia sama Tuhan. Ya, yang penting yang disampaikan benar. Ya, walaupun mungkin orangnya belum benar, doain biar jadi orang benar. Yang terakhir dari rahimahullah, orang pinjam duit tapi nggak dibalik-balikin. Saya berusaha ikhlas Ustaz, tapi kepikiran terus. Gimana hukumnya? Begini, benar sekali. Jadi kalau orang utang sama kita, ada beberapa pilihan. Yang pertama nagih utang Tuhan, jangan malu. Yang pertama sekali, kalau utang piutang ikutin Quran. Apa kata Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqduhu. Wahai orang yang beriman, kalau utang piutang disepakati waktunya, apa yang pertama? Tulis. Pak Haji, pinjam duit dong. Oke, saya tulis. Kalau Pak Haji nggak percaya, Pak Haji pakai ditulis. Justru karena saya percaya, saya tulis. Kalau nggak percaya, saya nggak pinjamin. Ya nggak ada. Pinjam 1 juta ngaman ini. Saya saroni pihak pertama, Bapak pihak kedua pinjam 1 juta. Siapa saksinya dari? Saksi dulu. Ya, saksi 2 orang. Saksi pertama ini. Gue malas pinjam dulu, repot banget. Ya nggak apa-apa. Gitu. Kita kalau gampangin jadi digampangin jadinya tuh begini. Jangan digampangin dalam artian gini. Tulis gitu, kesalahan kita karena nggak tulis, itu kan? Kalau pakai tulisan ada gampang kan lagi? Katakanlah yang minjem meninggal dunia, namun disebut suamiku ngutang sama saya, ini dia buktinya. Ya, coba kalau ada buktinya, mana Pak bukti? Demi Allah, ada swear kan? Iris kuping saya. Ada bukti aja tuh tidak? Nggak ada buktinya. Maka kalau utang kita apa ya? Tulis, pakai surat, nih kan? Pakai saksi 2 orang. Gampang laginya, kita ini buktinya kalau utang saya. Yang kedua, membuat orang nggak sembarangan pinjam duit cerita. Iya, saya malas pinjam masa saroni, nggak bocah pakai surat, pakai materai aja sekarang, 10.000 materai aja gitu, 6.000 ya, nggak apa-apa jadi itu pelajaran juga kalau dalam apa gampang nih, apalagi jumlahnya besar, 5 juta, 10 juta, 20 juta ya nih, 100 juta pakai surat. Kalau kata dia itu meninggal kan. Yang kedua, kalau dia belum bisa bayar, opsinya adalah kasih penangguhan utang. Oke, utang kamu jatuh tempo, kalau nggak bisa bayar bulan depan apa-apa. Yang punya utang bilang dong, jangan punya utang kayak nggak punya dosa, gitu kan? Ya enggak? Jadi yang punya duit jadi bingung nih orang, ingat deh utangnya, mukanya dia rata aja gitu. Mau bilang, Pak, saya kan janji bulan Februari, maaf ya Pak, saya belum bisa bayar. Yang punya duit senang gitu. Dia harus ingat gitu, ingat. Jadi kalau belum bisa bayar, penangguhan. Yang berikutnya, pilihan yang berikutnya, opsinya adalah bebaskan saja hutangnya. Di Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kalau saya berkata ada 2 usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia belum bisa bayar, ditangguhkan. Di ayat lain Allah berfirman, kalau seandainya udah ini bebaskan saja. Di sebuah hadis Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dia belum bisa bayar, kasih waktu tempo atau bebasin hutangnya. Kalau kita bebasin, bilang, Pak, hutang Bapak saya anggap lunas. Oh, Bapak ini sabar yang udah belum maafin gitu. Ya enggak? Ya enggak? Nah, kalau kita ikhlasin, udah bilang, jangan bilang. Saya nggak bilang, pokoknya saya kasih segini Ustaz. Saya dipulangi syukur nggak apa-apa. Itu nanggung aja nanggung, ya enggak? Dengan utang dia, saya lunasin, bilang ke orangnya, utang kamu saya anggap lunas. Supaya dia juga nggak kepikiran, ya nggak tuh? Dan kita mendapatkan pahala pembebasan utang, gitu. Ya nggak? Kalau saya ini Ustaz, saya lunasin, ikhlas. Cuma kalau dia saya terima, gimana jadi dia? Gitu. Pak, bayar utang lah. Gue sudah ikhlas, Pak, kalau bayar bapak lah. Ya kan, ini kalau dia lunasin udah diikhlasin. Nah, kalau sudah mengikhlaskan udah lupain aja, ikhlasin. Tapi yang paling enak itu dibilang itu utang kamu saya anggap lunas. Kita juga tenang, dia juga sudah terima kasih Pak. Gitu. Ini terhadap orang yang utangnya jarang-jarang, gitu. Dan utangnya emang utang apa ya? Kepaksa dan dia, anaknya sakit menyembuhin, ada nggak ya?
Orang susah nih, ada nggak? Kita lagi pegang duit, tapi orang ini antum duitnya banyak, amin. Orang batuk orang ngeluarin duit. Kalau batuk mesti ke dokter, ya kan? Dia ke dokter pakai duit, ya kan? Jadi ini saudara lagi susah minjem duit, kita anggap lunas, bagus kan nih? Bagus sudah utang kamu, adikku apa nggak lunas? Udah gitu aja. Jangan kita anggap lunas, kalau dibayar kita ambil, jangan. Sudah saya lunasin, maka bilang. Nah, gimana caranya nih supaya ikhlas? Udah utang kamu, saya anggap lunas sudah, gitu tenang. Jadi udah ada pikiran lagi, ya kan? Nah, tapi menagih utang itu hak, bahkan utang itu gini dalam agama kadang-kadang hak manusia lebih diutamakan dibandingkan hak Tuhan. Kan ada hak manusia dan hak Tuhan. Kadang-kadang hak manusia lebih diutamakan. Contohnya utang. Rasulullah mengatakan, apa kata Nabi? Yaghfirullahu lisyahidi kulla syai'in illa dain. Orang yang meninggal dunia semua dosanya diapain? Dimaafkan kecuali utang. Kenapa utang Tuhan manusia? Itu kan Allah mampunin kecuali utang yang urusan orang memberes dulu. Kata Nabi, orang kalau meninggal dunia, ya kan ruhnya ngegantung sampai utangnya dibayarin. Maka kalau orang meninggal dunia, ada nggak anak yang maju ngomong? Hadirin, kalau bapak saya punya satu utang piutang, lapor sama saya. Mau dibayar Pak? Ya kagak, lapor aja dulu. Biar almarhum tenang gitu. Ada yang nanggung. Jangan sampai almarhum meninggal, mana? Ya saya nggak tahu itu bapak lagi kuburan dulu. Gimana itu? Kasihan orang tua gitu. Nah, jadi nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yaqdiya anhu. Jiwa seorang mukmin bergantung sampai utangnya dibayar. Minimal ada yang tanggung jawab. Maka tiap kita sholat jenazah ada yang maju. Kalau seandainya almarhum punya utang piutang sama utang lapor makan itu aja. Jadi kadang-kadang hak manusia lebih diutamakan dibandingkan hak Allah. Dan tidak ada hablum minallah, hablum minannas. Dan kadang-kadang sampai orang yang beragama dibilang pendusta agama. Kenapa? Siapa pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u yatim. Dia tidak mikirin anak yatim. Wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Dia tidak peduli dengan orang miskin. Artinya beragama tapi tidak dianggap sama Allah, bohong dia. Enggak peduli sama orang gitu. Nah, maka sekali lagi keimanan kita juga selain kepada Allah juga berbuat baik kepada semua manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutup hadirin, selain utang, saya juga mengingatkan tadi ibu pulang ke rumah silakan periksa rak piringnya. Siapa tahu ada piring tetangga belum dipulangin. Piring, mangkok, jangan-jangan nampak masjid di rumah hadirin. Jangan ya. Sekarang banyak Quran masjid pada hilang hadirin. Dibawa pulang tidak sengaja jamaah, dibawa pulang hadirin. Sekarang masjid kalau cuma gitu ukurannya. Nah, kita pulang ke rumah kan di rak buku kita. Jangan-jangan ada buku orang. Ya kan? Di rak piring di dapur bu, jangan-jangan taruh yang milik orang, benar kan ya? Yang punya ingat biasanya punya mangkok selosin tinggal 3 aja kan? Di mana bu? Itu 2 sebuah 2. Yang punya ingat tadi kan? Antar pulang perusahaan periksa barang-barang dulu. Kalau zaman dulu orang punya tangga, ada nggak punya tangga nggak dipulangin? Nah, zaman dulu. Dan orang punya galah nggak dipulangin. Nah, zaman dulu tuh. Martil bilang ada nih. Ya, mana aja dah, mana tetangga kan pulang periksa, jangan-jangan martil tetangga belum dipulangin, barang-barang kita meninggal masih digantung, barang-orang belum kita pulangin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya, jazakumullah khair. Terima kasih, semoga yang sampaikan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi pada insyaallah silaturahim yang berikutnya. Mudah-mudahan masjid kita dan jamaahnya selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dapat saya sampaikan, jangan lupa follow Instagram saya Syahroni Madani. Saya follow dari situ. Ini follower belum naik followernya. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah. Sekian doa sama ya. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نستغفر الله الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Syahroni Madani yang telah memberikan kesempatan buat kita. Sebelum jemaah sekalian menyelesaikan atau pulang kembali ruangan selesai, kami umumkan bahwa insya Allah malam Jumat depan kajian kita diisi narasumber kita Ustaz Abdul Razak. Temanya tentang fikih kita berikut malam. Demikian yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.